Semua kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas tentang analisa Liga 1 Liga Indonesia pekan ke-8. Tapi sebelum itu saya mau klarifikasi satu hal. Jadi saya membahas Liga 1 ini bukan karena sebelumnya saya sudah lama mengikuti Liga 1 ini ya. Jadi ini juga sebenarnya proses saya untuk lebih mengenal sepak bola Indonesia. Karena sebelum ya, jadi saya kan lihat liga ini mulai dari tahun lalu, jadi 2021. Jadi sebelum itu saya cuma lihat berita dan kebanyakan itu saya nonton timnas. Jadi kalau misalnya saya ada maaf kata, nanti saya akan koreksi. Oke, jadi silakan kalau ada yang salah silakan beri saran ketika yang membangun. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Persebaya Bali United. Ini bisa dibilang big match. Dua tim lagi dalam performa bagus. Persebaya menang 2 kali beruntun, bahkan Bali United lebih gila lagi, menang 3 kali beruntun. Jadi ini pertandingan yang cukup seru. Di babak pertama itu Bali United sudah mengambil inisiatif, mereka menyerang terus, mereka beberapa kali dapat peluang. Ya, tapi Persebaya juga mampu mengimbangi dengan baik sampai menit ke-30. Jadi itu sebenarnya golnya pun ya sedikit mungkin keberuntungan, karena itu golnya Bali United itu dari rebound, bola reboundnya dari kiper, tepisan kiper Satria Tama, kipernya Persebaya. Itu bolanya ke Privat Baga dan dia mencetak gol, satu-satunya gol. Di babak kedua mereka Persebaya itu menyerang terus loh, berusaha menyerang, membantu. Mereka nggak menyerah, mereka menunjukkan mentalnya tidak menyerah walaupun mereka ketinggalan 1 gol. Mereka terus menyerang, berapa kali mereka bawa peluang tapi gagal. Soyama pun dapat peluang gagal, dan Nadeo juga bermain cukup apik, kipernya Bali United. Bahkan kalau nggak salah Persebaya sempat dapat gol di babak kedua, cuma dianulir karena offside. Jadi ya, dan Persebaya kekurangannya juga di efektivitas. Tapi ada satu plus poinnya juga, yaitu Rizky Ridho. Rizky Ridho ini backnya bagus, jadi dia back muda yang sangat bagus. Dia berapa kali melakukan intercept penting di kotak penalti, karena kalau dia nggak intercept itu bisa jadi gol. Tapi dia melakukan, kalau menurutku itu goal preventing intervention. Jadi itu goal interception yang sangat penting, intercept bola yang sangat penting. Dan aku lihat juga Alwi Slamet sebagai kapten, dia jadi pengatur serangan juga, berapa kali bola ke dia dan dia jadi yang ngumpan ke crossing gitu, sampai Marcelo Ferdinand tidak seberapa kelihatan. Tak pikir dia jadi pemain utama, ternyata enggak, ternyata Alwi Slamet dan Sho Yamamoto. Itu sih dua yang paling tampak, dan tambah Rizky Ridho 3 sih. Jadi 3 yang paling tampak ya kalau menurut saya, Rizky Ridho, Alwi Slamet sama si Sho Yamamoto. 3 itu. Oke, kita masuk ke sebelum itu ya, dua tim Persebaya dan Bali United itu bermain bagus. Jadi ya selamat juga buat Persebaya berhasil mengimbangi Bali United sampai akhir. Dan selamat buat kemenangan juga bagi Bali United. Mereka layak menang juga dari pertandingan ini. Jadi sekarang pertandingan kedua, yaitu kita masuk ke Persik Kediri lawan PSM Makassar. Kalau sebenarnya ini satu sisi ya, dari awal pertandingan itu mereka lebih ke PSM Makassar. Kalau pemain Jepang siapa itu namanya Kenzo kalau nggak salah, itu dapat 2 peluang tapi gagal semua. Dan gagalnya pun di atas misal. Jadi aku bingung kenapa dia tuh tendang ketinggian ya. Apa dia mau tendang keras? Kan sajanya tendangan kan harus keras-keras, yang penting tepat sasaran gitu sih. Dan juga mereka ada peluang, dan bahkan ada insiden di akhir babak pertama. Kalau kalian tahu, ada William Pluim, kaptennya PSM Makassar, dapat kartu merah. Ya itu nggak perlu, itu sangat nggak perlu sih sajane. Itu keputusan yang kurang bijak dari William Pluim. Jadi sebenarnya dia itu melanggar, tapi melanggarnya itu nggak seberapa itu beraja. Dia tangannya itu keplak si pemain Persik ini, jadi dia dapat kartu kuning. Tapi yang masalah dari William Pluim ini adalah dia emosian. Jadi setelah dapat kartu kuning, dia seakan kayak memaki wasit. Reaksinya itu kayak memaki wasit. Harus diberitahu pemainnya Persik Kediri, mungkin harus, wah itu ngomong kotor atau apa, lu dihina atau apa. Jadi habis itu wasitnya ke William Pluim lagi, kasih kartu kuning kedua sekaligus kartu merah, langsung diusir. Jadi itu jadi drama, sempat jadi pertengkaran antara pemain Persik sama PSM, tapi habis itu bisa reda lagi.
Tapi di babak kedua, walaupun main dengan 10 orang, PSM itu masih menyerang loh. Mereka babak ada peluang, bahkan pemain mudanya namanya Ramadan siapa itu dapat peluang bagus depan gawang, itu pun tak gol. Eman, jadi pertama di depan gawang, kedua itu yang dibilang goal of the season. Jadi dia lihat kipernya Persik itu, aku lupa namanya siapa, itu keluar gawang, ya bukan keluar gawang sih, maksudnya dia out of position. Jadi keluar dari posisinya sedikit, maju depan. Jadi dia dari tengah lapangan itu mencoba tendangan lambung. Kipernya Persik Kediri kaget, jadi dia harus cepat-cepat ke belakang dan bisa ditepis. Syukurnya masih belum gol. Kalau enggak, ya itu jelas kesalahan kipernya, blundernya. Tapi Persik Kediri dia dapat paling 1-2 peluang. Dia paling bagus di menit-menit akhir. Mereka dapat peluang, jadi 2 lawan 1, tapi pas ngumpan, siapa itu umpannya dipotong sama pemain PSM Makassar, jadi dibuang sama backnya. Itu namanya Yuran kalau nggak salah. Itu bagus banget intervensi. Apa itu pass cut-nya, kalau bahasa Inggrisnya pass cut. Jadi memotong operannya itu bagus banget. Jadi apa itu lebih ke ya itu ya penentu tandingan, makanya kan sampai akhir hasilnya masih seri 0-0. Walaupun 0-0 tapi banyak peluang, jadi aku nggak bisa bilang terlalu membosankan, jadi agak lumayan seru lah gitulah dua tim ini. Harusnya PSM bisa menang sih walaupun dengan 10 pemain ya, tapi harusnya mereka bisa menang kalau mereka lebih efektif lagi gitu. Ketiga kita akan bahas Persib Bandung lawan Rans Nusantara. Saya juga lihat ini karena saya ingin lihat Luis Milla yang dibangga-banggakan kayak di Indonesia. Jadi aku pengen lihat kayak pemainnya gimana, dan aku setelah permainan aku mulai mengerti sih kenapa banyak yang apa itu muji Luis Milla, maksudnya kangen Luis Milla karena permainannya emang bagus. Jadi banyak aku lihat perbandingannya. Jadi aku lihat Persib sebelum Luis Milla dan setelah Luis Milla. Jadi beda. Jadi dulu lebih mengandalkan skill individu, lebih mengandalkan umpan panjang. Sekarang lebih banyak umpan pendek, lebih banyak kombinasi, lebih banyak umpan cepat. Jadi mereka itu lebih kompak dan jarak antar pemain lebih dekat. Jadi lebih enak dilihat gitu loh. Dan mereka menang 2-1 Persib lawan Rans. Persib cetak gol dulu lewat Da Silva, golnya bagus kerjasama sama Febri Haryadi kalau nggak salah namanya. Jadi David Da Silva tuh melakukan volley itu sebenarnya nggak sempurna, tapi bisa sampai ke sisi kiri gawang yang terjauh, jadi golnya cukup bagus juga. Kemudian Febri ini mainnya bagus juga, tapi sayang dia cetak gol, tapi ya nggak apa-apa sih, dia soalnya lebih ke itu ya kalau nggak salah winger, jadi dia lebih yang dribble, kasih umpan itu bagus saja, dia bisa melihat peluang gitu, tapi sayangnya kakaknya nggak bisa memanfaatkan gitu. Dan setelah gol Da Silva dapat penalti lewat, jadi Rahmat Irianto dilanggar kapten ya sebenarnya mungkin aku agak mengejutkan di sini ya, kaptennya itu Rahmat Irianto. Aku mikir loh, ini bukannya pemain baru muncul ya, kok bisa jadi kapten ya, padahal kan masih ada kayak Mark Locke yang lebih lama, atau bahkan pemain-pemain senior lainnya, tapi kenapa Rahmat Irianto? Tapi ya tahu lah, mungkin Luis Milla lihat apa dari dia, mungkin lihat jiwa pemimpinnya bagus mungkin. Soalnya ini mengingatkanku sedikit pada Maguire itu waktu pas di MU, ya sedikit out of topic dulu. Jadi Maguire di MU 2 bulan sudah jadi kapten, sudah walaupun waktu itu masih jadi deputinya Ashley Young ya, tapi dalam 2 bulan setelah dia join jadi kapten. Aku ya bingung sih, itu aku nggak tahu itu keputusannya bisa atau enggak. Kalau menurutku sih harusnya kasih waktu biar Rahmat Irianto bermain dulu, jangan keras, karena kapten itu tekanan. Jadi lebih baik makanya kan kasih ke pemain senior, tapi ya nggak apa, mungkin dia pengalaman jadi kapten di Persebaya, mungkin itu jadi pertimbangan Luis Milla sebelumnya si Rahmat Irianto ini. Dia jadi dijatuhkan, jadi Rahmat Irianto itu baik rasa gelandang, soalnya dia baik tapi sering maju ke depan juga. Dilanggar, dapat penalti, Ciro dengan cara penaltinya yang unik berhasil cetak gol, dan unik sih itu penaltinya. Itu kayak pikir bingung gitu. Kemudian di babak kedua, jadi babak pertama Rans hampir tidak melawan, mereka cuma dapat 1 peluang dan itu di atas Mister. Babak kedua baru mereka lawan, mereka baru dapat peluang, akhirnya mereka dapat penalti lewat pelanggaran yang si Mark Locke. Itu pelanggarannya nggak perlu sajanya, tapi ya
dikasih penalti dan si Wander Luiz pertama penaltinya gagal, diselamatkan oleh kipernya Persib, aku lupa namanya siapa, diselamatkan oleh kiper, tapi kemudian bola reboundnya kena ke Wander Luiz dan cetak gol. Jadi skor 2-1. Tapi walaupun ya ini sampai akhir 2-1, tapi Persib lebih layak menang. Harusnya mereka menang lebih karena di babak kedua itu Persib dapat 2 peluang emas. Satunya lewat Da Silva, satunya lewat Febri, tapi gagal semua. Padahal tinggal berhadapan lawan kiper dan prosesnya itu hampir sama. Jadi kayak deja vu ngono. Ya harusnya bisa menang sekitar 4-1 atau 5-1 ya, tapi ya nggak apa, selamat buat Persib, kemenangannya juga bagus bagi Luis Milla sebagai debutan. Soalnya minggu lalu tapi kita sudah mendampingi tim, ternyata masih asistennya tadi. Ini bisa dibilang laga debut dari Luis Milla dan dia berhasil memenangkan, jadi ini cukup bagus lah bagi Luis Milla, dan ini menaikkan kepercayaan diri Persib kalau nggak salah setelah berapa kali kalah gitu, lupa aku, 3 kali kalah dalam 4 laga atau apa gitu, atau 4 ya, aku lupa ya. Sudah itu aja, terima kasih sudah menonton.